Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Haryanto, NIM 1906106 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang modulasi amplitudo. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa itu modulasi. Modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau biasa disebut carrier dengan merubah parameter dari amplitudo itu sendiri. Amplitudo gelombang akan berubah sesuai dengan nilai simpangan atau tegangan di sinyal informasi. Berikutnya yaitu tujuan dari modulasi. Di sini ada beberapa tujuan dari modulasi. Yang pertama yaitu transmisi menjadi efisien atau memudahkan pemancaran. Kemudian masalah perangkat keras menjadi lebih mudah, menekan draw atau interferensi untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio, dan yang terakhir untuk multiplexing, proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Kemudian kita akan membahas tentang amplitudo modulasi. Amplitudo modulasi atau yang biasa disebut AM adalah salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa atau carrier berdasarkan perubahan amplitudonya. AM merupakan modulasi analog linear. Disebut linear karena frekuensi sinyal pembawanya tetap atau konstan. Amplitudo modulasi atau AM juga merupakan proses modulasi isyarat frekuensi rendah pada gelombang tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Kemudian cara kerja AM. Modulasi AM mempergunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada AM, frekuensi dan fase sinyal adalah tetap, dan yang berubah-ubah adalah amplitudonya. Sehingga keadaan satu atau yang biasa kita kenal dengan high, sinyal digital diwakili dengan tegangan yang lebih besar daripada tegangan yang mewakili keadaan nol atau low, sinyal digital. AM adalah cara modulasi yang paling mudah, tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Ini adalah untuk gambaran umum atau gambaran mudahnya tentang perbedaan atau cara kerja modulasi dan demodulator. Di situ cara kerjanya hanya berkebalikan saja dari sistem menuju dirubah dan kemudian nanti akan dirubah lagi. Begitupun demodulator, kebalikan dari modulator. Kemudian teknik modulasi AM ada dua, yaitu modulasi basis dan juga modulasi kolektor. Terus untuk bentuk sinyal modulasi amplitudo atau AM dapat kita lihat sebagai berikut, di mana pada sinyal AM terjadi membentuk sebuah gelombang yang membesar dan mengecil seiring dengan bertambahnya waktu. Di situ juga kita bisa mendapatkan Emax, terus EM dan Emin, serta envelope. Terus untuk berikutnya yaitu spektrum sinyal AM. Dari situ kita bisa melihat gambar pembawa serta LSB dan USB. Dari gambar di atas terlihat modulasi amplitudo memerlukan bandwidth 2 kali bandwidth sinyal permodulasi atau sama dengan 2 FM. Daya total sinyal AM dapat dituliskan dalam persamaan matematik sebagai berikut. Di situ ada persamaannya, yaitu PT sama dengan PC 1 plus M kuadrat per 2 sama dengan P, atau dapat disimpulkan P sama dengan PC plus PC M kuadrat per 2, di mana PC adalah daya sinyal pembawa, dan PC M kuadrat per 2 adalah daya total setband atau tadi LSB ditambah USB. Dari persamaan-samaan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa lebar pita frekuensi atau bandwidth dalam suatu proses modulasi amplitudo adalah 2 kali frekuensi sinyal informasi.
Berikutnya adalah sideband. Sideband adalah beberapa komponen yang ada di setiap proses modulasi. Contohnya pada AM, SSB, maka sideband yang ditransmisikan adalah sideband frekuensi LSB atau USB saja. Tentunya di suatu sistem terdapat juga transmisi sideband. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah proses transmisi sideband. Nah, ini adalah proses transmisi sideband. Dapat kita lihat alurnya. Kemudian di situ ada sideband atas atau USB dan juga sideband bawah atau VLSB. Jadi kita dapat bisa menghitung FUSB-nya itu dari FC plus FM, sedangkan FLSB-nya dari FC minus FM. Berikutnya yaitu persamaan gelombang dari modulator AM. Kita dapat ketahui bahwa persamaan gelombang dari modulator AM itu sama dengan FC cos 2 pi FCT plus VC MAM per 2 cos 2 pi VC min VM dikali T plus cos 2 pi dikali FC plus FM dikali T. Yang berikutnya yaitu modulator AM. Modulator atau disebut juga detektor adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi menerima sinyal termodulasi kemudian merubahnya menjadi sinyal informasi. Komponen penyusun rangkaian demodulator AM adalah komponen dioda atau detektor dioda atau transistor. Umumnya demodulator pada penerima radio AM menerapkan dioda sebagai detektor selubung karena rangkaiannya sangat sederhana serta menghasilkan linearitas yang baik. Baiklah, selanjutnya kita beralih pada rangkaian multisim ya. Jangan kemana-mana. Baiklah, setelah tadi mengetahui dan saya menjelaskan tentang rangkaian multisim ya, kemudian kita bahas perbandingan antara pemancar AM dan juga FM. Di sini ada beberapa perbandingan antara pemancar AM dan juga FM.
mulai dari bagian cara modulasinya. Yang AM, amplitudo dari gelombang pembawa dimodulasikan dengan gelombang sinyal, frekuensi gelombang pembawa tetap. Sedangkan jika di FM, frekuensi dari gelombang pembawa dimodulasikan dengan gelombang sinyal, amplitudo gelombang pembawa tetap. Di sini perbedaannya pada yang tetap di sini adalah frekuensi gelombang, sedangkan di FM amplitudo gelombang. Sedangkan yang dimodulasikan dengan gelombang sinyal, kalau di AM itu amplitudo, kalau di FM itu frekuensi. Kemudian berikutnya ada lebar band gelombang radio. Jika di AM itu dia cenderung sempit, sedangkan di FM itu cenderung lebar. Kemudian yang selanjutnya pada bagian frekuensi respon, di AM itu daftar dalam batasnya itu dari frekuensi 50 sampai 7500 Hz. Sedangkan dalam FM daftar dalam batasnya itu frekuensinya 30 sampai 15.000 Hz. Kemudian bagian berikutnya yaitu noise. Kalau noise-nya di AM itu cenderung banyak, sedangkan di FM sedikit. Dan yang terakhir adalah kita lihat dari pemancar stereo. Jika di AM diperlukan 2 gelombang, sedangkan di FM hanya perlu 1 gelombang. Berikutnya kita beralih ke keuntungan dan kerugian. Yang pertama dari sinyal AM. Dari keuntungan dulu, sinyal AM dipantulkan kembali ke bumi dari lapisan ionosfer. Karena fakta ini, sinyal AM dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh ribuan mil dari sumbernya. Oleh karena itu, radio AM memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan radio FM. Jadi AM ini jangkauannya lebih luas dibandingkan FM. Itu kelebihan. Kemudian kelemahannya dari sinyal AM itu suara radio yang paling alami dan juga buatan manusia adalah jenis AM. Penerima AM tidak memiliki sarana untuk menolak jenis kebisingan ini. Terus yang kedua, sinyal AM yang lemah memiliki magnitudo yang rendah dibandingkan dengan sinyal yang kuat. Ini membutuhkan penerima untuk memiliki sirkuit untuk kompensasi perbedaan level sinyal. Kemudian kita beralih ke keunggulan serta kelemahan dari sinyal FM. Yang pertama, dalam FM, yang keunggulannya dalam FM, suara yang dipulihkan tergantung pada frekuensi dan bukan amplitudo. Oleh karena itu, efek kebisingan diminimalkan di FM. Ini berkebalikan dari yang tadi. Kalau AM itu cenderung bising karena tidak bisa dikontrol, sedangkan FM bisa diminimalisasi. Terus yang berikutnya, keunggulan berikutnya, bandwidth FM mencakup semua rentang frekuensi yang dapat didengar manusia. Oleh karena itu, radio FM memiliki kualitas suara yang lebih baik dibandingkan dengan radio AM. Kemudian untuk kelemahan dari FM, pada frekuensi yang lebih tinggi, sinyal termodulasi FM melewati ionosfer dan tidak dipantulkan. Oleh karena itu, FM memiliki cakupan yang lebih rendah dibandingkan dengan sinyal AM. Ini kebalikannya dari tadi ya, karena AM tadi bisa dipantulkan dan dimodulasi melewati ionosfer. Jadi dia tadi jangkauannya lebih tinggi atau lebih luas dibandingkan FM. Sedangkan FM karena tidak bisa, maka dia jangkauannya lebih rendah daripada AM. Oke, mungkin hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.